Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam al-Muallif rahimahullah taala, Al-Imam Abu Syuja' menyatakan wa talaqu darbani sarihun wa kinayah. Seusai beliau menyebutkan bahwa wanita memiliki satu saluran, memiliki satu instrumen untuk bisa mengakhiri ikatan pernikahan mereka, yaitu melalui proses yang disebut dengan khulu'. Bila tidak terjadi kesepahaman atau bahkan lebih jauh dari itu, wanita merasa ikatan pernikahan mereka lebih dominan mendatangkan mafsadah dibanding maslahah, lebih banyak merugikan dibanding menguntungkan, sehingga akhirnya dari pihak wanita setelah berpikir-pikir panjang, berpikir-pikir matang, bukan sekedar emosional sesaat, memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan melalui proses gugat cerai yang mengharuskan wanita mengembalikan mas kawin, dan dengan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak suami dan istri setelah bersama-sama memikirkan, mencari solusi untuk bisa mempertahankan rumah tangga namun gagal, maka dengan adanya proses khulu', pengembalian mas kawin, kesepakatan untuk mengakhiri pernikahan mereka secara baik-baik, maka hubungan pernikahan mereka berakhir. Proses mengakhiri pernikahan melalui gugat cerai dari pihak istri, adanya inisiasi dari kaum wanita atau dari istri untuk mengakhiri pernikahan dengan kompensasi pengembalian mas kawin ini disebut dengan fasakh. Nah, setelah muallif rahimahullah ta'ala menjelaskan fasakh, beliau ingin memberikan penjelasan yang berimbang bahwa kaum wanita memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan melalui proses khulu' atau fasakh, pembatalan, penganuliran ikatan nikah yang terjadi antara wanita dan suaminya. Maka secara berimbang beliau menjelaskan proses yang terjadi atau yang itu merupakan kewenangan kaum pria untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Bila lelaki atau suami berkesimpulan yang sama, adanya ikatan nikah atau mempertahankan rumah tangga hanya akan mendatangkan banyak mafsadah, kerugian, menjatuhkan suami dalam perbuatan dosa, atau suami berkesimpulan bahwa dia tidak lagi mampu untuk mendidik, untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami yang telah Allah beri amanat sebagai pemimpin dalam rumah tangga, karena dia merasa istrinya tidak lagi layak untuk dipertahankan, istrinya tidak lagi bisa ia didik, ia gandeng tangannya menuju ke surga. Maka suami punya hak untuk mengakhiri pernikahan tersebut dengan proses yang disebut dengan talak atau perceraian. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa bila kedua belah pihak, suami dan istri, dalam mengambil keputusan untuk mengakhiri ikatan nikah di antara mereka didasari oleh objektivitas, bukan karena kesewenang-wenangan, bukan karena perselingkuhan, bukan karena kezaliman, bukan karena emosional, saat betul-betul keputusan itu diambil setelah musyawarah, berpikir panjang, mempertimbangkan maslahat mafsadahnya, dan itu idealnya melalui istikharah terlebih dahulu, memohon petunjuk kepada Allah. Bila kedua belah pihak mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan, baik melalui proses khulu' ataupun perceraian, Allah tegaskan, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Bila kedua belah pihak, suami dan istri, akhirnya memutuskan, baik keputusan itu diinisiasi oleh wanita melalui proses khulu' ataupun diinisiasi oleh suami melalui proses perceraian, selama keduanya itu betul-betul mengambil keputusan itu secara objektif, dengan kepala dingin, dengan pertimbangan yang matang, betul-betul mengedepankan keinginan untuk menegakkan, menjaga kesempurnaan iman, kesempurnaan ketakwaan masing-masing, maka Allah telah berjanji, yughnillahu kullan min sa'atih. Allah pasti akan memberikan kedua belah pihak kullan min sa'atih. Allah berikan kecukupan, Allah berikan kemurahan kepadanya. Suami akan Allah berikan kemurahan dan kecukupan baginya dengan diberikan ganti istri yang lebih saleh, yang lebih baik. Sebagaimana istri pun demikian, akan Allah berikan ganti suami yang lebih baik. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada kita semuanya
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.